Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Mawar, tentunya dalam program L-Talk, Empower Life Through Communication. Masih dalam program manipulasi dalam negosiasi atau negosiasi dan juga manipulasi. Tentunya saya tidak sendiri di sini, ada Bapak Doni De Kaiser, speaker, trainer, dan Bapak Roni Francis, business maximizer, serta tamu kita yang pas untuk diajak diskusi hari ini, ada Bapak Handoko, MBA, praktisi digital marketing. Dan dalam topik negosiasi dan manipulasi yang tentunya adalah hal lumrah dalam berbisnis, tentunya untuk menarik calon mitra. Nah, kita langsung saja masuk, kita akan mendalami lagi lebih dalam tentang teknik negosiasi. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Handoko. Jadi, negosiasi dan manipulasi ini adalah hal yang lumrah dalam bisnis ya Pak? Yes. Nah, kira-kira teknik negosiasi seperti apa sih yang cocok untuk menunjang bisnis? Yang pertama yang selama saya pelajari itu ya, dulu pada saat kuliah business negotiation dan saya alami dalam beberapa tahun terakhir ini, sebagai praktisi salah satunya adalah kita harus memahami karakter orang dulu. Nah, orang yang kita mau ajak negosiasi ini seperti apa? Oh, orangnya tenang, oh orangnya seperti ini. Bahkan kalau dulu pada saat kuliah studi kasusnya kita dikasih lembaran, saya dari perusahaan A, situ dari perusahaan B, orangnya seperti ini, kita disuruh riset ke LinkedIn, orangnya seperti ini, biografinya seperti ini. Jadi kita disuruh mendalami karakter dulu. Kita sudah tahu karakter orang ini, baru kita pindah ke step selanjutnya, yaitu cari website company profile-nya. Oh, visi misinya seperti apa sih company-nya? Harus begini, harus begini. Setelah itu, setelah kita sudah tahu orang yang mau kita negosiasi itu seperti apa, kemudian kita tahu visi perusahaannya seperti apa, baru kita pelan-pelan nyusun strategi untuk bernegosiasi dengan orang tersebut seperti itu. Oke, teknik yang paling jitu nih Pak. Sepengalaman Bapak. Kedukun. Maksudnya dukun marketing. Menurut saya ya, ini agak berbalik nih. Teknik yang paling gitu apa? Jangan sampai negosiasi terjadi. Ini Nah. anti tesis teori ya. Karena seperti teknik closing ya, jadi pada saat kita sebelum ketemu orang untuk negosiasi, ya kita paling pertama ketemu ngobrol basa-basi dulu. Apa kabar, hobinya seperti apa, mau ngapain. Lama-lama udah saling kenal, kemudian itu pelan-pelan kan akan menumbuh kepercayaan orang, trust. Nah, setelah orang itu udah, ternyata bapak ini orangnya cukup menyenangkan ya. Tukang makan. Tukang makan, apalagi sama-sama tukang makan kan, nanti kita kapan-kapan pergi makan ya, seperti itu. Nanti lama-lama, oh ya nanti kita yang lain itu nanti kita bahas deh, itu gampang. Nah, ini negosiasi itu tak terjadi, dan pada saat itulah Jadi yang terjadi makannya ya. bukan terjadi itu negosiasi. makanya nanti pada saat negosiasinya mungkin itu nggak mencegah 100% negosiasi itu hilang, tapi setidaknya mengurang lah, bahwa oh, ternyata negosiasi orang pandang kan selalu berat kan, tapi pada saat kita mengenal orang, kita building relationship sama orang, lama-lama level of negotiation-nya akan menurun. Pada saat sudah mendekati ya kita Closing. jadi lebih gampang. Itu negosiasi. sama saya dengan negosiasi dengan tidak bernegosiasi. Ya. Ya kan? Artinya kalau negosiasi kita artikan sebagai langkah dan upaya seperti kata Roni tadi untuk melakukan dealing misalnya gitu kan. Nah, ini dia belum sampai ke tahap itu. Jadi mungkin pranegosiasi kalau menurut saya gitu kan. Iya. Dan pranegosiasi susah amat sih. Pranegosiasi itu sebenarnya juga bagian dari keahlian komunikasi. Ya kan? Karena komunikasi itu kan bisa verbal, non verbal, bisa kan? Kita bisa membaca karakter dan watak orang, itu kan bagian upaya kita untuk melakukan pemetaan. Biar kita tahu nih, kayak tadi misalnya ketemu Mawar gitu kan. Karena bayangan Handoko kan kalau nama Mawar itu kan sebut saja Mawar. Wajahnya di blur kan. Nah, kebetulan memang di dalam episode ini wajahnya terblur. Ada di Suara blog. saya jadi ubah nanti. Iya. Gua itu bagian kamu. Oh, iya. Kamu dari situ nanti di cropping kok Oh iya. sebenarnya. Enggak, yang ada cuma suara doang kan? Enggak, suara pun enggak. Jadi sebenarnya nanti kamu hanya buat ya biar senang aja lah. Iya. Coba bagaimana kalau dari apa istilahnya? Mungkin perlu dilihat juga dari sudut pandang NLP kali ya. Karena Nah. orang melakukan negosiasi itu kan juga kita bagaimana soal frekuensi orang yang kita ajak negosiasi kan. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini. Tadi kalau misalnya Handoko tadi bicara ya, tentang bahwa terjadi kalau paling bagus tanpa ada namanya negosiasi. Tadi disebut juga sama Pak Doni, pranegosiasi gitu kan ya. Kalau misalnya di dalam NLP kita tidak membilang suatu istilah khusus di dalam namanya negosiasi, tetapi kita mempengaruhi seseorang itu lewat jalur subconsciousnya. Iya. Kalau namanya subconscious ini masih banyak yang salah loh sahabat Eljon ya. Banyak orang yang bilang bahwa subconscious itu adalah kondisi tidak sadar.
Iya. Nah, kalau namanya kondisi tidak sadar, berarti dia lagi apa? Koma dong. Iya kan? Gimana bisa diajak ayo mawar? Dia lagi mesti dibangunin dulu kan. Padahal kan orangnya melek kan gitu kan. Justru orang itu kalau mau dipengaruhi harus sadar kan? Iya, makanya ini sebenarnya arti kata yang benar adalah kondisi di bawah sadar. Di bawah sadar. Sebenarnya dia sadar, tetapi sesuatu yang kita kontrol tanpa dia sadari. Nah, contohnya gini, kadang-kadang Maksudnya tingkat kesadarannya masih ada, tapi levelnya tapi rendah. Faktor kritisnya kita mainkan. Jadi nah kalau misalnya di dalam ilmu negosiasi, nih tadi juga menggunakan istilah pintu samping istilahnya kan. Nah jadi kalau misalnya kita berbicara A, taunya sebenarnya kita mau masuk ke yang B. Nah itu sebenarnya juga kita lakukan gitu loh. Di dalam namanya NLP kan. Kayak main biliar lah gitu ya. Tembak sana, arahnya ke situ. Buat masuk ke tempat yang lain. Nah jadi caranya kayak gimana? Misalkan contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara A, B, tapi kita namanya berbicara itu bukan cuma hanya verbal kan tadi dibilang kan, ada intonasi, ada gerakan tangan, ya kan, dan ada gerakan tubuh. Pernah nggak di mungkin suatu ruangan kalau misalnya suatu lagi dealing, ada orang-orang yang ketika kita lagi berbicara di dalam ruangan, kita langsung merasa terintimidasi pas waktu lagi di dalam. Ada guru BP. Guru BP ya kan? Atau kepala sekolah galak. Iya, atau pas waktu lagi di dalam kita merasa kitanya yang bisa mengintimidasi orang lain. Sebenarnya itu bisa kita ciptakan, gitu loh. Nah, itulah yang dipelajari di dalam namanya ilmu NLP, kemampuan dari subconsciousnya, bagaimana cara mempengaruhi. Terutama apa? Nah, kalau orang berbicara, dia yang seperti sekarang ini, sahabat Eljon, saya menggunakan apa? Menggunakan tangan, ya kan? Kamu bisa menggunakan kepala kan, begini kan? Tergantung. Kalau lagunya Caya-Caya. Jadi pertanyaannya, apakah orang-orang dengan suku tertentu harus menggunakan dengan kepala? Enggak juga, ya kan? Nah, tapi memang ada caranya. Misalnya contoh ya, ketika saya menundukkan kepala, kemudian saya berbicara, apa yang di dalam pandangan orang lain? Pasti ada berbeda dengan saya begini. Berbicara kepada Mawar, apa yang dirasakan sama Mawar kalau saya menengadah ke atas? Emangnya Mawar di aneh, mungkin bisa bilang aneh, orang gila, terus apa lagi? Semua kata-kata mungkin yang negatif, mungkin kan? Atau juga mungkin dia nggak bisa melihat, kan bisa berbeda, banyak arti ya kan? Orang pas waktu lagi menunduk ke bawah juga bisa banyak arti, tapi itu bisa kita mainkan. Tangan terbuka, tangan tertutup, itu mempunyai banyak artinya yang tidak disadari sama otak manusia. Ya, ini menarik nih, gara-gara Roni bicara subconscious mind ya. Nanti Handoko juga boleh sharing pengalaman kali ya. Saya pakai bahasa Indonesia loh. Bahasa Indonesia apa tuh? Tadi pikiran bawah sadar. Oh, subconscious mind itu bahasanya pikiran bawah sadar gitu kan. Berarti dia sadar tapi bisa dimanipulasi ya sebenarnya kan. Nah, saya bicara dari perspektif broadcast nih ya. Kita sebenarnya mengalami subconscious mind itu, upaya pengendalian subconscious mind itu hampir setiap hari. Contoh sederhana nih, kalau misalnya sahabat Eljon, pemirsa di rumah menyaksikan program atau film-film Amerika Serikat yang diproduksi di Hollywood, ya kan? Saya bisa pastikan sepasti-pastinya, udah kayak jualan nih kan, bahwa hampir di semua film Amerika Serikat, apalagi produksi Hollywood itu, di setiap filmnya pasti ada simbol, lambang, bendera Amerika Serikat. Betul. Ya, mau itu film horor, ya kan, mau film detektif, ya misalnya sheriffnya lagi ngejar penjahat gitu kan, polisi tahu-tahu dia lewat depan kantor pemerintah ada bendera berkibar ya kan, atau pejabat pemerintah lagi bicara tahu-tahu di sini ada pin bendera Amerika Serikat. Itu salah satu upaya subconscious mind-nya dipengaruhi. Betul. Kenapa? Karena mereka melalui penetrasi budaya lewat karya-karya film, karya musik, seni dan sebagainya, yang sama juga dilakukan oleh industri K-pop ya sekarang ini kan, itu ingin menanamkan ke dalam alam bawah sadar orang, ya kan, bahwa Amerika is the biggest country, Amerika negeri adikuasa, ya. Jadi kalau kita lihat bendera Amerika, kita kan sudah ingat terus gitu kan. Dalam alam bawah sadar kita, Amerika itu negara bagus, negara maju, negara berkembang. Padahal tahu ekonomi yang sekarang bobrok, ya kan. Nah itu bisa dilakukan ketika misalnya dalam melakukan negosiasi, kita sebelumnya sudah menanamkan, ya kan. Yang mungkin kalau bahasa para motivator ada sendiri ya bro ya, ya kan. Dia sudah mengafirmasi lah orang lain gitu kan, bahwa wah hebat sekali Handoko nih, kalau bisnis sama Handoko ini pasti cuan lah gitu kan. Nah Handoko pernah ngalami nggak istilahnya sebelum ketemu orang sudah melakukan upaya-upaya itu? Itu bisa lewat media sosial nggak? Atau chat? Bisa ya? Bisa, nah, bisa lewat dari media sosial. Nah bisa dong dilakukan kan? Pernah ada pengalaman kayak gitu? Kalau dari media ya, ngomongin dari tadi ya nggak harus lewat media sih, NLP, terus broadcasting. Kalau media sosial atau chat kan itu dunia digital ya. Kalau menurut saya di dalam dunia digital, kalau kita online kita mau membahas negosiasi ini,
ada untungnya, ada tapi lebih banyak kurangnya menurut saya. Karena banyak kurangnya kita nggak tahu apa yang pengen kita sampaikan, respon orang itu seperti apa kita nggak tahu. Oh. Wah, Tapi suka tatap muka ya? Ya, tapi pro-nya apa? Bagusnya apa ya? Lebih efisien. Jadi sebelum ketemu kita briefing dulu, kita Ya, introduction bahwa kita akan ada di Delano seperti ini. Tapi alangkah baiknya pada saat menggunakan dalam media digital atau online, yaitu jadi wacana untuk kita briefing atau introduction dulu. Pengantar aja. Nah, pengantar dulu. Nanti benar-benar negosiasinya ya kita ketemu langsung. Kita tahu kan orangnya seperti apa, respon geraknya seperti apa, dia setuju atau enggak, dia pengennya seperti apa, dan kita bertemu seperti ini secara langsung kan setidaknya kan juga Iya, iya. ya menumbuhkan rasa percaya. Nah, mungkin saya sharing pengalaman dikit Mawar ya. Kalau dalam pra negosiasi itu kita bisa melakukan beberapa upaya, yaitu kita membangun ikatan, ya, bonding dengan klien atau calon klien kita. Hal sederhana aja misalnya, kalau kita tahu dia ulang tahunnya kapan, ya mungkin ini WA dong sama Mawar selamat ulang tahun gitu kan. Nah, semoga panjang umur. Ini kan belum ketemu nih kan. Iya. Nah, terus yang kedua, kita kan kata Roni tadi kan kita bisa kepoin dia kan, lewat media sosialnya, apa hobi. Oh ternyata dia hobi main golf. Iya. Ya kan? Iya. Kita share aja informasi terkait dengan misalnya ada toko golf baru dibuka, ya kan? Nah, apa namanya yang baru dibuka? Juragan Golf. Nah, Juragan Golf misalnya gitu kan. Kasih tahu, bro, ini kalau mau stick golf yang paling terbaru nih dengan harga yang efisien gitu kan, ada di Juragan Golf misalnya gitu kan. Nah, kita kan kasih makan egonya dia, ya kan, hobinya dia. Kayak misalnya buka Instagramnya Roni misalnya, dia suka kucing misalnya, padahal nggak ada kucing. Berarti saya akan membuka pembicaraan tentang hal-hal yang dia suka. Ketika kita ngajak orang ngobrol tentang apa yang dia suka, sebenarnya kita sedang berusaha untuk membangun ikatan dengan orang itu agar dia timbul trust kepada kita. Pas ketemu tatap muka, ya itu istilahnya sudah 50% negosiasi udah berjalan lah gitu. Oke. Baik, nah itu dia tadi sahabat Eljon, salah satu teknik negosiasi yang paling penting. Yang pertama adalah mengenali mitra. Saya mau ngomong lawan tapi takutnya salah gitu ya. Jadi untuk mengenali mitra, nah dari situ kita bisa memulai negosiasi yang benar. Oke, baik sahabat Eljon, sekian dulu pembahasan kita mengenai teknik negosiasi. Nanti kita akan berjumpa lagi di L-Talk, Empower Life Through Communication. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.